Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini berjudul Kesadaran Global dan Prinsip, yaitu menjelaskan sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dan internasional, lahirnya kesadaran lingkungan tingkat global dan regional, dan prinsip yang menjadi unsur penting konsep pembangunan berkelanjutan. Hukum lingkungan di Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi hukum lingkungan pada zaman itu bersifat atau berorientasikan pemakaian. Hukum lingkungan di Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan, yang tidak hanya sebagai pemakaian, tetapi juga pada perlindungan. Perubahan ini tak lepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972. Lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 sangat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan modern Indonesia. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN 1973 sampai dengan 1978 untuk pertama kalinya. Yang pertama adalah Peraturan Lingkungan pada masa UU KPLH. Diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982, Undang-undang ini merupakan ketentuan payung bagi perlindungan lingkungan. UU KPLH hanya memuat aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kedua adalah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang 23 Tahun 1997. Sebagai tanda kepatuhan Indonesia kepada norma hukum internasional, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan hidup. Dalam kurun waktu 15 tahun masa berlakunya, UU KPPLH mengalami banyak kendala dalam penegakan hukum. Di antara kendala tersebut adalah kendala regulatif, institusional, dan politis. Atas beberapa kendala tersebut, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau dapat disebut sebagai UU PLH untuk menggantikan UU KPLH. UU PLH berlaku pada saat diundangkan 19 September 1997. Dan yang ketiga adalah keharusan penyempurnaan UU PLH. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan adanya keinginan komunitas lingkungan hidup di DPR RI, pemerintah khususnya Menteri Negara Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, dan LSM untuk mengundangkan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam atau dapat disebut sebagai UU PSDA. Selanjutnya adalah kesadaran global hukum lingkungan. Di sini terdapat 3, dan yang pertama adalah Konferensi PBB tentang lingkungan hidup. Yang kedua, Konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan, dan yang terakhir adalah ASEAN. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu Konferensi PBB tentang lingkungan hidup. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia.
Literatur hukum lingkungan umumnya merujuk Konferensi Stockholm sebagai cikal bakal dari tumbuhnya dan berkembangnya hukum lingkungan internasional maupun nasional, karena konferensi ini menghasilkan sebuah dokumen, yaitu Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang juga disebut sebagai Deklarasi Stockholm, yang dianggap sebagai sumber bagi pengembangan hukum lingkungan. Pada konferensi ini juga menetapkan bahwa tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang terdiri dari Dewan Pengurus, Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif, Dana Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup. Kesadaran global hukum lingkungan selanjutnya yang kedua adalah Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Pada tahun 1983, Majelis Umum PBB membentuk sebuah badan, yaitu The World Commission on Environment and Development, atau dapat disingkat sebagai WCED, diketahui oleh Perdana Menteri Norwegia. Pada komisi ini menghasilkan sebuah laporan, dan laporan ini memuat pendekatan terpadu terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Dalam laporan ini, komisi tidak menciptakan istilah pembangunan berkelanjutan, tetapi telah menggunakan dan memopulerkan istilah itu serta merumuskan definisi dari pembangunan berkelanjutan. Hasilnya, laporan memuat pendekatan terpadu terhadap masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi laporan komisi tersebut, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992. Konferensi ini dihadiri oleh 178 utusan negara, 115 kepala negara dan kepala pemerintahan, 1.400 orang perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Karena peserta konferensi Rio mewakili berbagai kepentingan dan negara di dunia, maka konferensi ini juga disebut sebagai Earth Summit. Hasil dari konferensi Rio terdapat 7. Yang pertama adalah Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Kedua, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Konvensi tentang Perubahan Iklim, Agenda 21. Pada Agenda 21 ini adalah sebuah dokumen 800 halaman yang berisi cetak biru pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. Dan yang kelima, prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat. Yang keenam, pengembangan lebih lanjut instrumen-instrumen hukum dari Konvensi tentang Diversifikasi. Konvensi pencemaran laut yang bersumber dari daratan. Dan yang terakhir adalah perjanjian untuk membentuk komisi tentang pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21.
Pada Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan, memuat 27 prinsip, di antaranya beberapa prinsip yang menjadi unsur penting konsep pembangunan berkelanjutan adalah prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara, prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda, prinsip keadilan antar generasi, prinsip tindak pencegahan, prinsip keadilan intragenerasi, prinsip kerjasama dan bertetangga baik, serta bekerja sama internasional, prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan, prinsip keberhati-hatian, prinsip pencemaran membayar, dan yang terakhir adalah prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga memuat prinsip-prinsip yang dipandang sebagai sumber pengembang hukum lingkungan nasional dan internasional. Dan yang terakhir adalah kesadaran global lingkungan di ASEAN. Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya kerjasama antara mereka. Jadi di sini di ASEAN ini bangsa-bangsa di Asia Tenggara melakukan kerjasama untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Cukup dari saya penjelasan tentang kesadaran lingkungan dan prinsip. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang benar dan kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan sampai berjumpa pada video selanjutnya.